Masa kecil saya lahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya hanya seorang pegawai negeri, ibu saya ibu rumah tangga. Dan karena kami hidup dalam kesederhanaan, kerap kami mendapatkan penghinaan. Itu membuat saya menjadi seorang yang punya determinasi yang tinggi untuk saya bisa menjadi seorang yang sukses. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya satu talenta, yaitu saya bisa bernyanyi. Masa remaja saya ikut lomba ini, lomba itu, yang akhirnya menghantar saya kepada satu lomba nyanyi. Dan saya di situ menang dan saya bertemu dengan pembentuk warna dan saya mulai bergabung di sana. Dan itu betul-betul merubah saya menjadi anak yang sangat sombong, menjadi seorang yang merasa diri paling hebat, tidak hormat sama orang tua, kasar, pemarah, merasa diri paling bagus, paling pinter. Tapi ternyata itu semua membuat saya malah menjadi kecewa. Karena warna mulai ada konflik-konflik, sehingga saya melihat bahwa impian saya untuk bisa go internasional bersama warna pupus, dan itu membuat saya menjadi sangat frustasi, membuat saya jadi bertanya tentang kenapa ini semua terjadi. Saya mulai mencari cara bagaimana untuk fulfill kehampaan dalam diri saya. Saya bergaul lah lebih banyak, saya mulai involve dalam kemabukan, begajulan, dugem, dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak fulfilling. Saya mulai terlibat dalam pelayanan. Dulu saya paling anti pelayanan, karena saya merasa nggak pantas gitu. Tapi ternyata tetap aja saya merasa hampa. Sampai satu hari saya ingin sekali mengakhiri hidup saya ingat di kamar saya pikir udahlah saya mau mati aja. Dan ketika pisau itu sudah di tangan saya, ada suara yang bilang, "Ria, jangan lakukan itu. Kamu menjadi seperti ini karena kamu tidak mengenal aku, kamu tidak mengenal firman-Ku." Saya langsung berpikir, bagaimana saya bisa mencari dan mengenal Tuhan. Sampai satu hari saya sedang pelayanan, saya membuat satu konser rohani, ada seorang teman saya yang manggil saya. Singkat cerita, dia mengundang saya untuk pelayanan. Kemudian di situ saya sangat tersentuh dengan firman yang dibagikan. Dan bahkan di gereja ini ditawarkan siapa yang mau Bible study. Akhirnya saya Bible study. Saya pikir saya pengen banget kenal firman Tuhan, dan saya bersyukur bahwa ternyata semua pertanyaan yang saya selama ini tanyakan dalam hidup saya, ternyata semua ada di firman Tuhan. Tujuan hidup saya selama ini saya pikir sukses, ternyata adalah untuk mencari Dia, untuk punya hubungan yang intim sama Tuhan. Saya percaya bahwa siapapun kita, apapun masa lalu kita, jika kita mau betul-betul berjalan bersama Tuhan, membiarkan ada orang yang membantu kita dan menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, gak ada yang gak bisa diubahkan. Tapi Tuhan menuntun saya untuk mencari Dia dengan segenap hati saya, sehingga akhirnya saya hari ini bisa merasakan apa yang Tuhan janjikan.